para peneliti juga mengeluarkan simpulan-simpulan di mana PM2,5 ini berbahaya untuk dampak kesehatan kita sendiri. Nah itu kelihatan banget ketika 2023 itu 7 kali masuk rumah sakit. Masuk rumah sakitnya aja. Belum lagi kita harus ke dokter hampir tiap bulan, bahkan hampir tiap minggu. Jumlah kasus ISPA di DKI itu 638.291 kasus. Jumlah kerugian ekonominya 45 triliun. Kami kelompok sensitif ini terdampak. Ini kesulitan nih tinggal di Jakarta. Kami harus bolak-balik ke rumah sakit, kualitas hidup menurun, sedangkan harus mencari nafkah. Gitu. Kita akan bermimpi anak-anak kita punya masa depan bisa menghirup udara lebih bersih. Halo teman CISDI, selamat datang kembali di episode terbaru Talks, Setara Talks, sebuah siniar dari CISDI yang menggali berbagai perspektif penting yang beririsan dengan isu kesehatan. Saya Dia Satyani Saminarsih kembali hadir membawakan diskusi yang tidak hanya menggugah, tapi juga menginspirasi. Menghirup udara bersih merupakan hak dasar bagi semua orang yang ada di Indonesia, agar kita semua bisa hidup dengan lebih sehat. Namun hak fundamental ini terasa makin sulit dijangkau, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan atau di wilayah urban. Untuk mengupas lebih dalam mengenai hal ini, saya telah ditemani bersama dua narasumber ahli yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Pertama adalah Ibu Ririn Radiawati Kusuma, seorang pakar advokasi regulasi kualitas udara serta direktur dari Clean Air Asia Indonesia. Saya boleh panggil Mbak Ririn ya? Boleh. Kasih. Selamat siang dan selamat datang. Lalu ada Tiara Yunanda Putri, seorang ibu, pegiat isu udara bersih dan juga Biru Voices Ambassador 2024. Mbak Tiara ya, saya boleh ya panggil Mbak Tiara. Selamat datang ibu-ibu berdua di Setara Talks. Mbak Ririn dan Mbak Tiara. Semoga baik pada kesempatan kali ini, berkabar baik dan sehat dalam keadaan sehat. Saya akan mulai, ini bincang-bincang santai aja. Kita akan mulai dari Mbak Ririn. Pada episode kali ini kita akan membahas soal udara yang bersih, yang segar, yang selalu kita asosiasikan dengan langit yang warnanya biru. Birunya biru bening, bukan biru yang butek-butek. Saya ingin sebagai latar belakang atau sebagai konteks, kalau Mbak Ririn bersedia menjelaskan sedikit, pertama, mengapa udara segar itu penting ya buat kita, apa efek baiknya buat kesehatan, tapi juga kedua, apa efek buruknya, sudahkah hal ini menjadi perhatian banyak orang, banyak organisasi atau banyak negara bahkan mungkin atau perhatian dunia. Sebelum kita mulai ke isu yang langsung menukik ke kehidupan kita di perkotaan. Silakan Mbak Ririn. Ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin kalau misalnya kita ngomongin udara ya, udara kan sebenarnya kan esensi penting dari hidup kita sehari-hari. Kita bisa aja kalau misalnya nggak suka sama makanan, kita boleh nggak makan gitu kan. Misalnya saya nggak suka nanas, saya nggak mau makan nanas. Tapi kalau udara, kalau kita nggak mau, berarti kalau kita tidak menghirup kan berarti kita nggak hidup. Gitu. Jadi makanya kalau dari isu kenapa udara itu penting, karena kita tidak bisa memilih tidak menghirup udara gitu. Makanya yang dijaga adalah gimana caranya biar manusia itu hidup dengan udara yang bersih dimanapun mereka berada. Itu makanya banyak concern ke arah polusi udara. Dan memang bagaimana sih cara tahu udara itu bersih gimana gitu. Nah, kalau di para ahli itu ada beberapa indikator, 6 indikator udara yang mana itu bersih. Beberapa kalau kami itu menyebutnya polutan. Nah, polutan apa saja sih yang menjadi indikasi bahwa udara itu bersih? Salah satunya yang paling berbahaya dan marak dibicarakan oleh para ahli adalah untuk PM2,5.
PM2,5 ini sebenarnya debu ya. Kalau debu kita lihat kalau misalnya nyapu gitu, debu kelihatan. Nah, PM2,5 ini tidak kelihatan karena saking kecilnya. Saking kecilnya. Kalau debu masuk ke pernafasan kita kan kita batuk ya biasanya. Nah, kalau untuk PM2,5 ini dia bisa dihirup kalau misalnya para praktisi dokter atau mungkin belajar biologi gitu ya. Di hidung itu kan ada bulu-bulu halus yang bisa menyaring. Nah, kalau partikulat 2,5 mikron ini karena ukurannya kecil sekali, itu lewat dia. Jadi lewat, dihirup di paru-paru. Kalau paru-paru, kalau misalnya kita bernafas, berarti kan ini juga tercampur dengan darah dan lain sebagainya. Nah, disitulah kenapa PM2,5 ini sangat berpengaruh. Jadi memang para peneliti juga mengeluarkan simpulan-simpulan di mana PM2,5 ini berbahaya untuk dampak kesehatan kita sendiri. Yang pertama untuk short term misalnya ya, yang bisa rasakan kalau misalnya apalagi yang kena asma gitu ya, itu sensitif sekali dengan PM2,5, biasanya sesek atau mungkin yang kena alergi bersin-bersin gitu. Kalau sudah di atas ambang batas. Nah, selain itu kalau untuk long termnya itu ternyata banyak yang penyebab kematian dini yang diasosiasikan dengan PM2,5. Salah satunya adalah jantung. Kenapa bisa jantung? Karena masuk paru-paru ke pembuluh darah, clogging biasanya. Nah, kalau untuk banyak yang bertanya kok bisa sih PM2,5 menyebabkan sakit jantung ya karena clogging itu. Tapi kalau misalnya diotopsi nggak ketemu gitu. Nah, karena memang amat sangat halus itu. Karena kan pembuluh darah itu kan penting ya. Jadi memang itu menjadi penting sekali. Nah, ada beberapa indikator untuk menyatakan kenapa bagaimana sih untuk menentukan udara ini bersih atau tidak. Nah, kalau di polusi udara itu ada namanya alat pemantau. Nah, di pemerintah dan disarankan memang untuk memasang alat pemantau ini. Yang suka kita lihat di jalan-jalan itu ya. Betul, ada yang besar, ada yang kecil gitu. Nah, kalau misalnya untuk PM2,5 ini kalau di nasional di Indonesia itu rata-rata tahunannya itu standarnya adalah 15 mikrogram per meter kubik. Nah, 15 mikrogram per meter kubik itu seperti apa secara tahunan gitu kan? Karena kan tidak kasat mata ya. Nah, itu selain di pemantauan, saya memberikan gambaran kalau di Jakarta rata-rata tahunan itu tuh 30-an, 35. Jadi kan memang sudah di atas ya. Jadi kebayang kalau misalnya lagi berkabut kayak ada kita tidak bisa jarak pandangnya. Ya? Nah, itu udah tinggi gitu. Nah, apalagi kalau misalnya udah berbahaya, nah itu lebih tidak kelihatan lagi. Kalau dulu pernah dengar di 2013, 2015 di Beijing itu kan pernah heboh juga gitu kabutnya tebal gitu. Nah itu mungkin singkatnya seperti itu ya. Biar saya nggak berpanjang-panjang. Jadi selain PM2,5 juga ada beberapa indikator, misalnya CO, karbon monoksida. Karbon monoksida kan bahaya juga gitu. Nah itu juga biasanya membuat pusing, pingsan, dan juga ada ozon di permukaan juga gitu. Jadi ada beberapa yang menjadi indikator selain PM2,5, PM10, ozon di permukaan, sulfur oksida, karbon oksida, lalu juga NOx, dan juga untuk salah satunya saya 6 sudah cukup. Jadi mungkin kalau untuk yang banyak sekali. Iya banyak sekali dan memang harus dipantau ya untuk kesehatan manusia itu sendiri. Ini yang kalau di mata awam tuh kita suka lihat gambar-gambar dari kota-kota yang sangat polusi udara itu yang bisa sampai kelihatan kuning. Itu ya Mbak manifestasinya. Jadi biasanya kalau misalnya ibaratnya gini aja deh. Kalau dulu sering lihat Metro Mini itu kan mengeluarkan asap yang hitam. Nah itu kami itu namanya shoot ya. Jadi itu mengeluarkan PM10, PM2,5. Nah bayangkan kalau misalnya bernafas di belakang knalpot. Nah itu yang jadi, kita kena macet sekarang ini kan? Ya. Nah kalau misalnya macet itu lebih parah lagi karena kalau misalnya pembakaran di idle itu polutan yang dikeluarkan itu semakin tinggi. Concentrate ya. Jadi makanya kalau misalnya di pinggir jalan sedang macet itu kan agak susah bernafas. Gitu karena memang banyak sekali yang dikeluarkan gitu. Ini cuman sedikit tadi kata Mbak Ririn ya. Jadi kalau dijelaskan lebih panjang makin banyak. Oke.
Pastinya ini sudah ditelaah ya Mbak, Ya, banyak ya ya, di seluruh dunia. Ya. Saya tahu dulu di WHO ada satu departemen direktorat yang memang mengurusi soal polusi udara. Betul. Karena kalau nggak salah penyebab kematian yang cukup tinggi. Betul. Di seluruh dunia, di Betul. global. Betul. Okay. Nah kalau di global itu tuh setiap tahun diperkirakan 7 juta orang meninggal dini. Setiap tahunnya diperkirakan ya, dan associated ke polusi udara gitu. Oke. Itu tadi gambarannya. Sekarang saya mau ke Mbak Tiara. Ini bukan menjadikan sebagai contoh, tapi mungkin berkenan untuk share cerita. Yang tadi diceritakan oleh Mbak Ririn itu seolah-olah dia statistik, hanya angka gitu kan. Seolah-olah. Padahal di balik setiap angka, di balik setiap statistik itu ada orang yang menghirup polutan tadi, ada yang sakit karenanya. Nah, mungkin Mbak Tiara berkenan untuk cerita sedikit latar belakang kenapa kemudian menjadi pegiat untuk udara yang bersih. Mungkin diawali dari 2023 ya Mbak ya. Jadi memang saat itu saya sebelumnya tinggal di Jogja sekitar 3 tahun, lalu 2020 itu kita pindah ke Jakarta. Nah anak yang pertama, anak ini terkena asma, memang sudah asma dari umur 10 bulanan. Jadi memang sudah diagnosnya bahwa ini asma gitu ya. Cuma memang pas di Jogja waktu itu cuma paling setahun itu sekali lah kita ke rumah sakit gitu dengan kondisi yang memang sesak agak berat gitu ya. Nah ketika kita pindah 2020 itu mulai ada peningkatan. Pindah ke Jakarta ya? Pindah ke Jakarta 2020 itu mulai ada peningkatan interval kambuhnya. Dari mungkin cuma sebulan sekali, ini hampir di 1 kali dalam 3 bulan itu pasti kambuh sekali gitu. Nah puncaknya itu 2023, mungkin sama-sama tahu ya Mbak, 2023 kita semua orang udah mulai aware dengan polusi udara karena memang lagi tinggi-tingginya tuh. Nah itu kelihatan banget ketika 2023 itu 7 kali masuk rumah sakitnya aja. Belum lagi kita harus ke dokter hampir tiap bulan, bahkan hampir tiap minggu. Nah terakhirnya itu di ICU, masuk ICU 3 hari karena sudah asma berat. Waktu itu sampai ada pilihan untuk masukin obat, yang mana obat itu punya potensi untuk henti nafas. Jadi sign surat tuh, Bu ini anaknya mau masuk ICU tapi ada resiko. Cuma kita nggak punya pilihan lain lagi gitu. Ya udah sebagai ibu nggak punya pilihan, ya pilihan 50-50 akhirnya. Ya dan alhamdulillah sih ya kembali sehat. Cuma memang pengalaman itu akhirnya bikin bahwa oh ternyata ini suatu hal yang penting gitu bagi seorang ibu, jadi harus perhatian terhadap kondisi dan polusi udara gitu. Karena memang anak saya ini sangat sensitif terhadap partikel kecil. Nyambung tadi dengan PM2,5 ternyata pas akhirnya belajar nih tentang apa sih penyebabnya gitu ya. Kok bisa ketika di Jakarta ada peningkatan yang signifikan gitu. Ketemu nih ternyata polusi udara gitu. Akhirnya mulai tuh mau jadi penggiat udara karena gak mau orang lain, keluarga lain juga merasakan hal yang sama. Karena semuanya terkuras dari energi, mental, secara keuangan juga terbebani ya ekonomi gitu. Karena 7 kali rumah sakit bukan hal yang murah dan gampang gitu ya. Beban ekonomi tersendiri. Akhirnya mulai ketemu dengan Bicara Udara, lalu berkolaborasi lah jadi Biru Voice Ambassador 2024 dengan memang punya niat ingin share nih edukasi bahwa memang ada nih kelompok sensitif. Ya tadi cuma angka statistik ya kalau bisa kita ngomongin PM2,5 dan lain-lain, tapi ada, memang ada, dan ini banyak sekali kalau kita lihat di rumah sakit itu rata-rata anak-anak juga pasti pernafasan, ISPA, asma, dan kayak miris aja. Akhirnya memutuskan untuk harus mulai dari diri sendiri, harus mulai dari keluarga gitu untuk ngomong terkait dengan udara bersih. Sebelum saya tanya lebih jauh soal kiprah menjadi brand ambassador ini, menjadi Biru Voices Ambassador, cara mengatasinya gimana, Mbak? Kan kita tinggal di Jakarta, putranya menghirup terus setiap kali yang partikel kecil. Apa yang dikerjakan untuk mengatasi, untuk mitigasi itu? Iya, memang ini dilema banget ya, karena memang tinggal di Jakarta. Kalau bisa ekstrimnya pasti pada ngomong pindah aja dari Jakarta, tempat yang udara lebih bersih. Cuma kan tidak semua orang punya pilihan itu ya. Jadi antisipasi pertama pasti dari imun anaknya juga diperhatikan. Jadi dan yang kedua, keterbatasan memang akhirnya kita memilih untuk keluar rumah itu terbatas. Sekolah di mana?
Belum di usia sekolah. Oh, waktu itu udah di usia PAUD, sudah PAUD juga. Di sekolah memang akhirnya terganggu juga. Pendidikannya akhirnya libur ya seminggu, 2 minggu, sebulan. Untuk recovery-nya lumayan panjang. Baru sehat masuk lagi. Jadi siklusnya seperti itu. Jadi memang akhirnya ya imun anaknya diperhatikan, makanan anaknya diperhatikan, ya pasti butuh biaya yang besar juga. Lalu memang obat-obatannya terus jalan. Kita sampai ke imunologi anak, sampai ke paru-paru dan lain-lain gitu ya. Terus juga keterbatasan ini sih yang menjadi catatan. Anak-anak yang harusnya bermain di luar akhirnya punya keterbatasan, nggak bisa. Kita selalu pantau nih kualitas udara ketika lihat udara di luar ternyata nggak bagus. Oh kuning nih, kuning aja bagi kelompok sensitif itu udah pasti warning, nggak bisa keluar nih gitu. Jadi kita banyakan ya udah indoor aja deh, ya udah di rumah aja deh. Jadi membatasi tumbuh kembangnya ya, juga. walaupun di rumah ya kita udah sediakan kayak air purifier bahkan 2 gitu di setiap sudut rumah. Tapi dengan sebegitu hebatnya polusi udara ini emang susah-susah gampang sih ya. Jadi akhirnya ya melakukan apa yang bisa dilakukan sebagai orang tua sih. Oke, baik. Ini tadi contoh nyata yang dihadapi Mbak. Di sini ada data-data jumlah kematian, khususnya untuk DKI, jumlah anggaran. Itu pastinya belum menghitung juga anggaran kesehatan yang harus disiapkan juga kan. Mungkin dari sudut penelitian ya, sebagai director dari Clean Air Asia, Mbak Ririn, apa penyebab buruknya kualitas udara ini di Jabodetabek? Segitu tingginya terus-menerus, nggak pernah ada sedikit pun jadi hijau gitu, jarang banget. Itu gimana Mbak? Apa sebenarnya penyebabnya? Ya, jadi kalau misalnya untuk penyebab polusi udara biasanya itu memang sudah bisa dipetakan, tapi mana yang lebih besar sebenarnya. Jadi penyebab polusi udara itu sebenarnya simpel, transportasi, semua yang ada bakar-bakaran. Jadi kalau misalnya transportasi di mobil kan ada pembakaran. Kalau misalnya di pabrik gitu misalnya ada pembakaran. Di rumah juga ada pembakaran. Misalnya ada kompor gas, lalu juga untuk kalau misalnya masaknya masih pakai kayu bakar, itu kan juga pembakaran. Lalu juga yang keluar itu debu. Lalu juga misalnya aerosol gitu misalnya. Dan ada rokok juga ya? Rokok ya, rokok dibakar juga. Rokok dibakar. Jadi memang sumber-sumbernya tuh banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita memang melihat itu kalau di polusi udara ada penyebab di dalam kota sebenarnya apa gitu ya sumbernya. Lalu juga secara regional penyebabnya apa, dan juga mungkin kalau misalnya dalam kasusnya yang tadi untuk asma lokal seperti apa gitu. Jadi itu ngaruh sekali. Gitu. Nah, kalau misalnya dari penelitian yang sudah ada, kalau misalnya di Jakarta dari sumber lokal Jakarta aja, itu memang sebagian besar transportasi masih besar karena ya seperti yang lihat kita masih macet, orang masih pakai mobil pribadi gitu, masih pakai bahan bakarnya juga masih jelek gitu kan. Nah, itu memang sebagian besar. Yang kedua, kalau di Jakarta adalah industri. Itu. Nah, kalau misalnya di industri itu memang di Jakarta kan masih ada ya perusahaan-perusahaan yang mengolah di sini gitu. Nah, kalau dari Jabodetabek, nah ini menariknya ya, pengaruhnya. Kalau dari Jabodetabek itu tuh biasanya mengaruh ke Jakarta di Bodetabek itu melalui angin. Nah, ini juga ada banyak juga penelitian di mana, dan Clean Air Asia juga melakukan penelitian tentang kalau kami menyebutnya dispersi. Bagaimana polutan-polutan ini bergerak gitu. Bagaimana sumber-sumber di Bodetabek ini berpengaruh terhadap Jakarta dan sebaliknya gitu. Nah, kalau dilihat dari secara regional Jabodetabek itu tuh sumbernya tuh berwarna. Misalnya di di Kabupaten Bekasi karena mereka pusat industri, banyak sebagian besar sumbernya dari industri dibandingkan transport. Nah, itu bisa bergerak ke Jakarta gitu. Kalau kita dengar kan angin tidak punya KTP gitu. Nah, itu sama gitu. Jadi dia bergerak musim kemarau, musim hujan bergeraknya berbeda-beda. Nah, salah satunya juga dan kalau pemukiman juga dekat dengan pabrik ya. Dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang mungkin kalau misalnya di Kabupaten Bogor misalnya mereka ada tambang granit dan lain sebagainya, debunya yang banyak gitu. Nah, ini juga ada beberapa, dan memang kalau misalnya kita menyebutnya lokal gitu, pembakaran sampah. Nah, itu kan juga biasanya banyak juga di medsos, tetangga saya bakar sampah. Iya, saya batuk-batuk ditegur malah ngeyel gitu misalnya gitu. Sama juga dengan merokok gitu. Kalau di rumah tangga ada yang merokok gitu,
itu menambah bahayanya polutan. Nggak cuma polusi udara, tapi juga kesehatan secara keseluruhan. Karena merokok kan memang jelek untuk kesehatan. Iya, jelek untuk kesehatan overall gitu ya. Jadi itu polusi udara adalah salah satu dampaknya juga gitu. Sebenarnya ironis ya, karena tadi yang menyebabkan polusi udara adalah industri juga salah satunya. Tetapi kalau kita lihat angka nih di sebuah penelitian dilakukan oleh Syuhada et al. Tahun 2023, sebenarnya ada kerugian yang dikuantifikasi dari Dinas Kesehatan DKI itu jumlah kasus ISPA di DKI itu 638.291 kasus. Jumlah kerugian ekonominya itu 45 triliun. Jadi di satu sisi industri berkembang, itu membuka lapangan pekerjaan, tapi di sisi lain itu juga menambah beban ekonomi. Jadi ini yang mungkin penelitian Clean Air Asia berikutnya itu bisa meneliti beban terhadap itu ya. Betul. Seru juga itu kalau diteliti mungkin Betul. untuk beberapa wilayah perkotaan. Nah, Mbak Tiara kan tadi penelitiannya sudah jelas tadi sebagai yang langsung ke lapangan. Ini kita suka gini nih, ini ada yang kerjaannya meneliti aja, ada yang kerjaannya mengadvokasi regulasi kayak Mbak Ririn, tapi banyak yang memilih untuk terjun langsung dan langsung memberikan edukasi tersebut karena pengalaman. Sejauh mana Mbak Tiara mengambil pengalaman pribadi dan berkomunikasi dengan para peneliti dan para campaigner, para policy advokator untuk membawa sebuah ramuan yang disampaikan kepada publik dan sebenarnya apa yang diinginkan dari situ. Dan ini kayaknya long game-nya tuh long banget gitu Mbak untuk mengedukasi ini. Ya, sebenarnya yang dilakukan ya sebagai duta udara bersih kalau kita ngomong ya, atau sebagai penggiat isu udara bersih adalah pertama dari diri sendiri dan juga menggunakan media sosial pastinya. Sekarang kan semua orang juga terbuka ya dengan media sosial dan komunikasi digital gitu. Jadi memang saya pribadi itu selalu menceritakan pengalaman apa yang terjadi, lalu sebenarnya ini efeknya apa dan kenapa gitu. Sehingga sebenarnya dari komunikasi digital ini dari medsos saja itu udah banyak banget tuh terjalin seperti diskusi dengan teman-teman yang punya pengalaman yang sama. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita sebar, ini tuh banyak banget yang punya pengalaman dengan kasus anak ISPA gitu dan berulang. Komunitasnya gitu. ada Mbak? Kalau komunitasnya sejauh itu nggak ada karena jadi connect di medsos saja. Dan kebanyakan ISPA ini tidak, banyak orang tua yang nggak tahu bahwa ini berkaitan dengan polusi udara. Jadi kayak dianggap sebagai penyakit bawaan. Padahal kan penyakit bawaannya iya mungkin ada tuh dulu waktu anak saya masih kecil-kecil. Kalau antara 0 sampai 2 tahun batuk pilek itu bukan sakit. Padahal itu sebenarnya karena polusi udara bisa jadi ya. Jadi sebenarnya itu ternyata ada hubungan erat nih. Jadi itu yang di ranah itulah yang saya coba infokan ke teman-teman, edukasi ke mungkin teman-teman yang kita berteman di media sosial dan lain-lain. Dan memang dibantu juga oleh Bicara Udara. Jadi ketemu dengan Bicara Udara, jadi lebih besar nih kampanyenya. Kampanye langsung ke masyarakat. Kita ngomongin tentang udara bersih, edukasi ke orang tua. Sekarang tuh yang aware banget terkait dengan udara ini orang tua. Hak-hak udara bersih untuk anak. Ini sangat memperjuangkan untuk anaknya. Benar, kita nggak ngomongin tentang diri kita ngomong bagaimana kualitas hidup anak kita tuh baik untuk kedepannya gitu. Jadi dengan Bicara Udara cukup membantu saya sendiri punya misi gitu ya, dibantu sama Bicara Udara. Yuk Mbak Tiara kita barengan nih. Sampai kita sempat melakukan advokasi juga ke Komisi 12 waktu itu terkait dengan udara bersih dan juga energi bersih gitu. Jadi sampai dibawa ke ranah regulasi juga dengan pengalaman pribadi. Jadi saya sempat share ke pemangku kebijakan bahwa Pak, yang tadi saya bilang ini tidak hanya sekedar statistik, angka, tapi ada orang, kami kelompok sensitif ini terdampak. Ini kesulitan nih tinggal di Jakarta. Kami harus bolak-balik ke rumah sakit, kualitas hidup menurun, sedangkan harus mencari nafkah gitu ya. Jadi memang akhirnya pengalaman ini yang kita coba untuk dibawa ke ranah kebijakan gitu. Memang panjang, kita nggak ngomongin hari ini akan selesai. Tapi mudah-mudahan dengan kita hari ini bicara, mudah-mudahan arah geraknya sama nih ke depannya. Ya tadi kita akan bermimpi anak-anak kita punya masa depan bisa menghirup udara yang lebih bersih. Gitu sih Mbak. Sebagai penutup, pertanyaan terakhir ke Mbak Tiara sebelum saya berpindah ke Mbak Ririn untuk terakhir. Apa yang dimimpikan Mbak?
What's your mission now sekarang? Mimpinya tuh mau apa? Kalau mimpi Untuk Putri. jelas ya, gimana sih anak-anak itu bisa, tadi saya bilangin, hidup dalam kualitas kehidupan yang baik. Kita bilang kualitas hidup yang baik nggak lepas dari bagaimana mungkin iklim, bagaimana mungkin air, bagaimana mungkin udara yang baik gitu ya. Terus juga kita berharap bahwa ini bisa menjadi satu gerakan bersama gitu, memperjuangkan hal yang ini besar gitu. Ini Dan lintas kecil, generasi ya, lintas pastinya ya, generasi. terus-terusan. Jadi memang harapannya sih semua orang bisa membicarakan ini, semua orang bisa memperjuangkan ini, karena memang bukan buat hari ini aja, ini juga buat masa depan, ini juga buat 100 tahun lagi kita akan ngomongin hal yang sama, masa mau ngomongin hal yang sama gitu. Kita nggak pengen lagi ngomongin hal ini 100 tahun lagi gitu, kita pengen ngomongin udahlah hal yang lain gitu, hal-hal yang mungkin lebih luas lagi gitu. Jadi ya berharap pemerintah khususnya punya regulasi kebijakan yang berpihak kepada udara bersih ini, dan juga melihat kami sebagai kelompok sensitif ini yang terdampak gitu, dan biar kami nggak merasa sendirian. Saya ngomong kami karena saya juga penyintas asma, jadi kayak merasa sendirian hari ini ya. Kalau misalnya mau pengen udara bersih ya usaha sendiri, kan seperti itu jadinya. Jadi memang kita udah mengusahakan kalau regulasi dan kebijakan tidak berpihak ya juga sama saja gitu. Lalu mungkin bisa sedikit menambahkan ya, saat ini juga kita bisa lihat ada isu RDF Rorotan. Itu juga saya yakin ibu-ibu dan keluarga di sana juga terkendala sama juga. Anak-anaknya juga lagi ISPA kan hari ini. Kami pun sedang di Bicara Udara sedang membantu mereka untuk advokasi juga ke kebijakan regulasi supaya apa? Semua orang pengen hidup bersih dengan udara yang bersih, hidup yang sehat gitu. Dan itu sehat terus. Benar, simpel. Nggak sebentar sehat, nggak sehat gitu karena udara yang kita hirup. Mbak Ririn, ini harapan dari langsung dari yang merasakan tuh besar banget. Apa yang kira-kira bisa dikerjakan? Kita bukan pemerintah, Mbak. Ada banyak hal dari sudut kebijakan yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Tapi kira-kira sebagai organisasi yang meneliti dan mengadvokasi udara bersih, apa yang akan dikerjakan oleh Clean Air Asia berikutnya sehingga harapan-harapan ini bisa terus bertumbuh? Ya memang kalau di Clean Air Asia kan memang salah satu expertise kami adalah untuk sains kami mensupport pemerintah untuk menyediakan evidence untuk kebijakan gitu. Nah memang kalau misalnya pada saya kan di Polisi Udara sejak 2019. Jadi saya udah berdialog dengan pemerintah nasional, pemerintah daerah gitu. Dan memang kami karena advokasi, karena kami melihat celah-celah di mana pemerintah yang bisa intervensi. Jadi kami mencari champion dan lain sebagainya. Dan kebetulan memang pemerintah terutama Kementerian Lingkungan Hidup ini sudah gayung bersambut karena ada tuntutan dari citizen lawsuit seperti itu, dan memang masyarakat menang ya. Jadi pemerintah harus melakukan sesuatu, tapi kalau permasalahan di negara ini kan memang koordinasi lintas sektor. Nah, ini Kementerian Lingkungan Hidup ini sedang berusaha tapi mereka tidak punya kontrol untuk sumber-sumbernya. Jadi misalnya kalau misalnya dari energi SDM gitu misalnya, atau dari industri Kemenperin gitu misalnya. Nah ini kalau dari Clean Air Asia ini membantu gimana caranya biar mereka tuh on board gitu. Pemerintah nasional on board, lalu juga pemerintah daerah juga. Nah ini leader-leadernya dari pemimpin daerah itu juga harus memprioritaskan isu polusi udara karena hubungannya dengan anggaran. Nah itu karena memang kan apalagi efisiensi dan lain sebagainya. Pemerintah banyak challenge-nya, tapi kalau saya selama ini berdialog dengan mereka ada niat baik. Kalau misalnya tidak pemimpin, ya individunya gitu. Nah satu lagi yang mungkin saya tekankan juga kalau dari Clean Air Asia kan ada juga kami advokasi ke masyarakat gitu. Salah satunya ini CISDI juga beradvokasi dengan masyarakat gitu. Ada awareness tentang kesehatan dan biasanya yang menjadi challenge adalah dengan kebijakan dan masyarakat adalah di mana masyarakat tidak sadar bahwa perilaku mereka sehari-hari itu berpengaruh gitu. Nah tadi seperti rorotan misalnya, mungkin kalau misalnya dilihat dari background kenapa sih ada insenerator di rorotan gitu misalnya, kenapa? Karena masyarakat Jakarta belum bisa merecycle gitu, buang sampah masih sembarangan gitu kan, ya mau nggak mau gitu kan. Jadi koneksi antara perilaku sehari-hari dengan polusi yang ada itu tuh masih belum
ada gitu. Nah itu challenge sebenarnya untuk kami juga campaign seperti apa gitu. Dan mungkin juga beban populasi nggak sih Mbak Ririn? Betul, beban populasi. Tapi kalau misalnya beban populasi, toh Beijing bisa gitu kan. Jadi kami selalu Beijing bisa kok nurunin. Tokyo, Shanghai gitu ya. Tokyo, Shanghai masih bisa gitu. Gimana caranya kalau misalnya pemerintah ada regulasi tapi masyarakatnya tidak sadar untuk patuh, nah itu juga sama jadi aja harus dari gitu dua ya. belah, Jadi dari dua belah gitu. Nah kalau dari kami calonnya seperti itu. Jadi memang banyak kami juga masih mencari gimana caranya sih masyarakat biar pertama tidak dirugikan gitu kan, karena kalau misalnya kendaraan Anda tidak masih tidak lolos uji emisi gitu, harus ditilang gitu kan. Tapi kan itu sebagai sumber penghasilan juga gitu. Nah itu gimana caranya ketemu middle ground-nya sehingga kita bisa bersama-sama itu hidup di udara yang bersih gitu. Jadi dari pemerintah berupaya, masyarakat juga berkontribusi gitu sih. Sebagai seorang advokater untuk regulasi yang sulit, ya kan? Gimana Mbak? Harapannya apa? Tadi pertanyaannya sama. Ini dua perempuan hebat ini long game nih, battle-nya panjang dan menanjak. Karena kita lihat pasti orang akan populasi bertambah, kendaraan akan dibutuhkan dan lain sebagainya ya, pasti juga meningkat. Harapan sebagai seorang advokat ya, campaigner lah untuk di regulasi ini apa Mbak? Kalau dari saya sih sebenarnya lebih gimana caranya biar menyambungkan tadi dari regulator dan juga masyarakat sama-sama sadar. Jadi bagaimana caranya biar ada middle ground. Regulasinya bagus, evidence based, sudah bisa diimplementasikan, tidak menyakiti masyarakat secara pendapatan dan lain sebagainya, dan bagaimana juga masyarakat itu sadar mereka juga berkontribusi terhadap polusi dan bukan patuh ya, tapi mengikuti apa yang sudah diregulasikan oleh pemerintah gitu. Karena ada beberapa regulasi yang sudah dikeluarkan tapi ditolak oleh masyarakat gitu misalnya. Nah itu bisa menjadi tujuan juga gitu. Selain itu juga itu tadi untuk kesehatan gitu misalnya. Nah ini lebih agresif untuk kampanye. Untuk kalau kesehatan kan bukan ranahnya untuk mengontrol sumber, tapi lebih ke kalau sudah polusi ngapain gitu. Nah masker gitu, lalu juga dokter juga mungkin kalau misalnya ada yang datang ISPA jangan langsung ini dikasih ini aja gitu, tapi ditanya kebiasaannya seperti apa, rumahnya di mana gitu, apakah dekat dengan sumber polusi dan seperti apa gitu. Dan juga masyarakat juga proaktif untuk melaporkan misalnya industri, karena kan industri kita nggak tahu ya untuk pengawasannya seperti apa, jadi melaporkan misalnya di sebelah kok asapnya banyak gitu, karena itu terjadi beberapa. Nah itu menjadi suatu yang ekosistem yang sempurna gitu. Jadi membentuk ekosistem itu ya, yang ada di dalam bayangannya Mbak Ririn sekarang. Betul. Itu saya selalu bilang itu landing spot yang sangat ideal buat seorang campaigner dan seorang yang melakukan advokasi regulasi. Semoga ini berdua bisa bertemu terus-terusan di dalam ruang-ruang yang berbeda, dan publik juga makin tercerahkan untuk bisa mengubah gaya hidup yang lebih sebenarnya menguntungkan, lebih positif buat kesehatan di tengah eksternalitas yang sulit untuk kita kontrol. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mbak Tiara, Mbak Ririn untuk ngobrol-ngobrolnya, dan kita akan bertemu berkolaborasi di luar podcast. Dan semoga nanti kita bisa kembali lagi untuk mereview apa yang kita kerjakan bersama-sama dan apa hasilnya, apa yang masih bisa dikerjakan dengan lebih baik. Terima kasih. Teman-teman pemirsa Setara Talks, bicara soal polusi udara itu bicara tentang sesuatu yang tidak kelihatan atau tidak nampak. Tapi ada dan kita hadapi sehari-hari, terutama untuk yang tadi hidup di perkotaan. Bahkan sekarang karena jumlah desa makin lama makin berkurang dan makin banyak yang
semi urban atau semi perkotaan, polusi juga bisa ada di sekeliling kita dengan lebih mudah. Kami berharap pembicaraan singkat hari ini bisa menambah pengetahuan dan menggerakkan teman-teman semua untuk bergaya hidup lebih sehat, untuk lebih menyadari apa yang menjadi sumber polutan, bagaimana menjaga diri kita dan keluarga kita dari sumber-sumber polutan tersebut. Sampai jumpa di Setara Talks berikutnya. Saya Diah Satyani Saminarsih, pamit undur diri. Salam sehat, adil, setara.